Strategi perencanaan manajemen sumber daya insani. Pertama, analisis kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini melibatkan identifikasi posisi yang diperlukan, keterampilan yang dibutuhkan, serta jumlah karyawan yang harus direkrut. Kedua, rekrutmen dan seleksi yang efektif. Strategi rekrutmen dan seleksi yang efektif mencakup penggunaan berbagai saluran seperti media sosial, situs pencarian kerja, dan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk menjangkau calon karyawan yang berkualitas. Ketiga, manajemen kinerja. Implementasi sistem manajemen kinerja yang efektif juga sangat penting, termasuk penetapan tujuan yang jelas, pemantauan kinerja secara berkala, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Kesejahteraan karyawan adalah strategi yang tidak boleh diabaikan. Organisasi harus memastikan bahwa semua karyawan merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Faktor-faktor internal yang menjadi pertimbangan MSDI. Faktor-faktor internal yang menjadi pertimbangan MSDI adalah atribut-atribut yang mencerminkan kondisi organisasi saat ini dan arahnya ke masa mendatang. Praktik-praktik manajemen sumber daya manusia, termasuk perencanaan tenaga kerja, haruslah selaras dengan 4 elemen. Yang pertama, tujuan organisasi. 2. Sumber daya finansial. 3. Budaya organisasi. Dan yang keempat, struktur organisasi. Manfaat perencanaan MSDI. Yang pertama, membangun stabilitas dan keberlanjutan organisasi. Membentuk organisasi menghadapi perubahan dan tantangan global, menciptakan sistem kerja yang lebih terstruktur dan terencana, dan yang terakhir, membantu organisasi menyusun kebijakan demi kesejahteraan karyawan. Selanjutnya adalah contoh studi kasus pada PT Usaha Maju Bersama. PT Usaha Maju Bersama adalah perusahaan manufaktur yang telah beroperasi selama 30 tahun. Meskipun memiliki pangsa pasar yang stabil, perusahaan ini menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya saing di era digital yang semakin berkembang. Ada beberapa masalah utama terkait MSDI yang dihadapi PT Usaha Maju Bersama. Yang pertama, kesenjangan keterampilan tenaga kerja. Sebagian besar, karyawan senior memiliki pengalaman luas tetapi kurang memiliki keterampilan digital dan teknologi terbaru yang dibutuhkan untuk inovasi produk dan proses produksi modern. Sementara itu, karyawan baru yang memiliki keterampilan digital seringkali kurang memahami budaya perusahaan dan proses kerja tradisional. Kedua, rendahnya inovasi dan kreativitas. Karyawan cenderung bekerja sesuai prosedur yang ada dan kurang termotivasi untuk memberikan ide-ide baru atau berkontribusi dalam pengembangan organisasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dorongan dan pengakuan terhadap inisiatif inovatif. Ketiga, budaya organisasi yang kurang adaptif. Budaya perusahaan cenderung hierarkis dan kurang terbuka terhadap perubahan. Karyawan merasa takut untuk menyampaikan ide atau ketidakpuasan yang menghambat partisipasi dan kolaborasi tim. Yang keempat, kesejahteraan karyawan yang terabaikan. Fokus MSDI lebih banyak pada aspek administratif daripada pengembangan potensi individu dan tim. Program kesejahteraan karyawan yang mendukung keseimbangan kerja hidup, kesehatan mental, dan pengembangan tim masih minim. Penyelesaian masalah berdasarkan konsep MSDI. Nah, untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan daya saing, PT Usaha Maju Bersama perlu mengadopsi pendekatan MSDI yang lebih strategis. Yang pertama, pengembangan keterampilan dan pelatihan berbasis digital. Perusahaan harus merancang program pelatihan dan pengembangan yang berfokus pada peningkatan keterampilan digital bagi karyawan senior, serta program onboarding yang komprehensif bagi karyawan baru untuk memperkenalkan mereka pada budaya dan proses kerja perusahaan. Ini dapat dilakukan melalui kursus daring, lokakarya, dan program mentoring. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas karyawan. Perusahaan harus menciptakan budaya mendorong inovasi dengan memberikan platform bagi karyawan untuk menyampaikan ide-ide baru, serta sistem penghargaan dan pengakuan bagi kontribusi inovatif. Yang ketiga, membangun budaya organisasi yang inklusif dan terbuka. Manajemen harus mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi, termasuk membangun kepercayaan karyawan terhadap keputusan manajerial dan mendorong partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, fokus pada kesejahteraan karyawan.
PT Usaha Maju Bersama perlu menyusun kebijakan mengenai tunjangan, intensif, kemudian ada fasilitas kerja dan program kesejahteraan yang mendukung keseimbangan kerja hidup. Ini bisa mencakup program kesehatan mental, fasilitas olahraga, atau jadwal kerja yang fleksibel.